kembali dengan materi penyajian dan pengolahan data. Materinya kelas 4 SD. Penyajian data dan pengolahan data termasuk pelajaran statistika, yaitu menghitung dengan menggunakan data. Sebelum data disajikan dan diolah, kita harus mengumpulkan data. Nah, apa data itu? Data merupakan catatan dari sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, voting, angket, atau perhitungan langsung. Nah, kalau perhitungan langsung biasanya seperti pemilu, ya, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT misalnya. Nah, itu suka ditulis dalam bentuk data, ya, disajikan dalam data sehingga pemilih tahu hasilnya. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk angka atau kuantitatif istilah lainnya, ataupun pengelompokan tertentu atau kualitatif. Data yang sudah diperoleh, harus disampaikan. Nah, untuk menyampaikannya banyak caranya, banyak tekniknya. Antara lain apa? Data yang kita dapat, yang kita kumpulkan, kita sampaikan dalam berbagai bentuk yang menarik. Antara lain bisa dengan tabel, ya, kemudian diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Bahkan ada juga dengan diagram gambar, ya. Istilah lain dalam bahasa Inggris, diagram batang ya bar chart, kemudian diagram lingkaran suka disebut dengan pie chart atau circle chart, dan diagram baris dengan line chart. Nah, gambar bisa disebut dengan piktogram atau diagram gambar. Untuk tabel, hal-hal yang harus diperhatikan adalah harus memiliki kolom. Ya, mana yang disebut dengan kolom? Kolom adalah bagian yang menuju ke bawah, ya, yang vertikal. Nah, ini kolom namanya. Kemudian ada yang namanya baris. Baris itu yang horizontal. Nah, di baris. Kalian sering melihat ini di lembar-lembar nota pembelian, ya, nota penjualan, nota daftar kebutuhan, kemudian daftar nilai, rekap nilai. Kalau di alat kerja atau di berkas-berkas kerja orang tua kita itu ada laporan, ya, laporan keuangan, laporan progres perkembangan perusahaan, itu ada dalam bentuk tabel. Yang paling penting, unsur-unsur yang harus dimiliki dalam tabel adalah memiliki judul, yaitu identitas tabel. Tentang apa dia? Tentang daftar nilai harian, nilai ulangan misalnya. Kemudian baris pertama variabel, biasanya diisi dengan nomor, seperti ini, ya. Nomor, ya, pembeli, barang, tanggal, harga misalnya. Kalau kalian punya rekap atau daftar hasil pekul semester 2, nah, nomor 1. Kemudian mata pelajaran, nilainya, tanggalnya, itu juga boleh seperti itu, ya. Dan yang paling penting adalah kolom berupa area yang ke bawah tadi, kemudian baris yang mendatar. Nah, selain dengan tabel, bisa juga dengan diagram batang. Nah, diagram batang ini lebih menarik. Kalian bisa buat berbagai variasi warna, ya. Boleh warna-warni, bahkan kita bisa buat 3 dimensi untuk diagram batang. Ini sangat menarik dan tentunya orang suka melihatnya dan mudah dianalisa. Penyajian data ini paling sering disajikan dalam berbagai media, ya. Kalau sekarang ini ada di televisi, pendapatan per kapita, ya, pendapatan negara, kenaikan wisatawan, kenaikan COVID-19, ya, progresnya, kesembuhan, atau bahkan ada yang meninggal, ya, itu disajikan dalam bentuk diagram batang. Unsur-unsur yang paling penting dalam diagram batang, yang pertama pasti judul, ya, judulnya. Kemudian ada garis yang
horizontal seperti ini. Horizontal yaitu adalah sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ya. Ini sumbu X yang lurus horizontal, ini sumbu X. Biasanya tersebut dengan sumbu X. Kemudian harus ada yang vertikal tegak lurus, yaitu sumbu Y. Nah, selain sumbu X dan sumbu Y, harus ada apa? Barnya, batangnya, persegi panjang untuk menentukan batasan data yang diperoleh. Nah, ini boleh diwarnain apa aja, bebas ya, tergantung. Kalau tidak ada permintaan khusus, itu boleh bebas kalian warnain semenarik mungkin. Nah, ini diagram batang. Oke, yang harus ada apa aja dalam diagram batang? Tadi judul, kemudian garis sumbu X dan sumbu Y dengan nama variabel dan unit-unitnya masing-masing tadi. Kemudian persegi panjang, yang panjang pendeknya sesuai dengan data, ya, yaitu bisa mewakili data yang tertera. Selain tabel diagram batang, kemudian juga kita bisa menampilkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini juga menarik. Ini bisa kamu beri warna, ya, bisa 2 dimensi seperti ini, kemudian 3 dimensi, ya. Diagram lingkaran disebut juga dengan pie chart, diagram kue, ya, boleh juga. Kemudian warna itu penting untuk menentukan setiap bagian, setiap data, setiap apa yang dimaksud, seperti hobi, bola voli, renang, sepak bola, bulu tangkis, diberikan warna-warna yang berbeda. Selain memudahkan untuk menganalisa, juga ini membuat tampilan data semakin menarik, ya. Nah, ini biasanya dalam diagram lingkaran tertera persen atau derajat. Ya, di sini contohnya adalah persen. Jadi kalau dihitung total semua bagian, ini 100% kalau persen. Kalau lingkaran 360 derajat. Ya. Nah, bagian-bagian, setiap bagian data dengan jumlah-jumlah yang tertentu itu diberikan warnanya dan diberikan batasan. Nah, ini namanya juring, ya. Namanya juring. Ini namanya juring. Bagian-bagian data, setiap bagian data, ya. Nah, ini kemudian yang paling penting juga kamu tulis keterangannya, itemnya apa, kemudian nilainya, ya, nilainya, value-nya. Nah, yang harus ada di dalam diagram lingkaran yaitu judul, kemudian bagian yang dipotong-potong, ya, seperti pizza yang disebut dengan juring. Kemudian ada keterangan setiap juring, setiap bagian itu angkanya. Kemudian juga tertulis keterangannya, apa yang didata, gitu ya. Nah, selain diagram batang, lingkaran, dan tabel, bisa juga data disajikan dalam bentuk diagram garis. Ini sangat mudah dianalisa, ya. Kalau kita kembali ke diagram batang, nah, kita sudah membuat diagram batang. Ini kita bisa buat diagram garisnya dengan cara kita tulis di bagian tengah data batang ini, kemudian ini tengahnya, ya. Nah, kalau sudah semua, dimana ini adalah tanda data, ya, kemudian kita hubungkan setiap titiknya. Kita hubungkan setiap titiknya. Nah, hasilnya adalah garis, ya, garis dengan menghilangkan diagram batangnya. Kalau contoh misalnya seperti yang tadi, ini yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi, ya. Nah, dari sini paling gampang kita analisa apakah ada kenaikan atau penurunan. Misalkan nilai harian, nilai pekul pertama nilainya sekitar segini, ya.
kemudian di hari berikutnya nilainya lebih karena belajar lebih semangat, maka dia akan naik dia garisnya. Ya, hari biasanya biasa-biasa aja, hari berikutnya nggak belajar lagi deh. Nah, akhirnya dia dapat stuck, ya, stay di nilai yang seperti kemarin. Punya semangat lagi untuk belajar, naik lagi nilainya, ya. Semakin semangat, semakin yakin, semakin bisa, maka nilai semakin naik. Nah, ini kelihatan grafiknya semakin naik, semakin ke atas, ya. Gitu. Ini paling gampang untuk dianalisa. Baik naik turunnya. Kalau sekarang perkembangan COVID-19, ya, alhamdulillah kalau semakin ada penurunan dari penderita, maka berarti semakin baik kita menangani COVID-19. Nah, itu tentang penyajian dan pengolahan data. Nanti kita akan coba soalnya di buku Jelajah Matematika.